وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki tafsir surah Al-Alaq. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah At-Tin, maka di pagi hari ini masuk surah Al-Alaq. Ya, Al-Alaq maknanya adalah segumpal darah, yaitu salah satu proses penciptaan manusia. Seperti yang banyak Allah firmankan, Allah mengatakan in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lahum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Apabila kalian ragu terhadap hari kebangkitan, maka fa inna khalaqnakum min turab. Kami menciptakan kalian dari tanah. Kemudian setelah dari tanah nutfah, kemudian 'alaqah, yaitu segumpal darah. Kita baca tafsir ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Sudah berlalu penjelasan tentang basmalah. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ini langsung disebut oleh beliau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, karena 5 ayat pertama inilah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Jadi memang surat di dalam Al-Quran itu tidak turun sekaligus kepada Nabi SAW. Satu surat itu terkadang beberapa kali turunnya, nggak langsung satu paket Al-Alaq turun kepada Nabi mulai awal sampai akhir blek turun, tidak. Ya, terkadang ada yang turunnya itu sebagian saja. Apalagi surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, itu tidak langsung sekali turun kepada Nabi SAW. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan usul fit tafsir. Ya, kata beliau, hadhil ayat awwalu ma nazala 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Qur'anil Karim. 5 ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nazalat alaihi wa huwa yata'abbad fi ghari Hira. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Di sini ada yang janggal kalau mungkin bagi sebagian orang. Nabi beribadah di Gua Hira. Gimana ibadahnya Nabi ketika itu? Gimana?
mengasingkan diri. Nah iya, mengasingkan diri terus beribadah. Gimana ibadahnya? Sholat. Saya belum diturunkan syariat. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada mengatakan ibadahnya Nabi itu yang dimaksud adalah at-tafakkur, yaitu ya merenungkan. Karena beliau melihat orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, orang-orang Quraisy, mereka jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, baik dalam akidah ataupun dalam moral mereka. Ada juga yang mengatakan Nabi beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang ketika itu yang masih berlaku bagi bangsa Arab adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih berlaku. Ya, wallahu a'lam, intinya Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan peribadahan kepada berhala. Di Gua Hira alaihi salatu wassalam, awwalu ma budi'a bil wahyi annahu yara ru'ya fil manam. Ini seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu bab tentang Badi'ul Wahyi, awal mula turunnya wahyu, riwayat Aisyah. Saya pindah ke kitab sirah, kita bawakan secara ringkas tentang sejarah turunnya ayat ini. Mungkin insyaallah antum sudah banyak yang mempelajarinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fil manam. Yang awal-awal kali turun kepada Nabi SAW dari wahyu itu awalnya itu berupa mimpi yang salihah, mimpi yang terang benderang, mimpi yang jelas, mimpi yang nyata. Maksudnya beda seperti kita kalau mimpi itu kadang nggak jelas, remang-remang. Antum mimpinya gitu nggak? Iya, tangi-tangi bangun-bangun itu. Tadi mimpi itu apa ya? Ngapain saya mimpi itu kok ke tempat ini, terus ketemu sama fulan, terus melakukan perbuatan ini? Nggak jelas mimpinya itu. Berbeda dengan Nabi SAW, mimpi beliau itu seperti dalam kondisi real, dalam kondisi nyata. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Ma ja'at illa mithlu falakis subuh. Tidaklah Nabi melihat di dalam mimpi tersebut kecuali seperti cahaya di waktu pagi. Ya, sangat jelas sekali. Thumma hubbiba ilaihil khala. Nah, ketika itu Nabi SAW dijadikan oleh Allah suka menyendiri. Allah yang menjadikan Nabi itu tahu-tahu diberikan kecintaan suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan Nabi ketika itu menyendiri di Gua Hira. Fayatahanna fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad qabla an yarji'a ila ahlihi. Maka Nabi SAW berdiam di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira beberapa malam sebelum Nabi akhirnya kembali kepada Khadijah, kembali ke rumah Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan Nabi memang sejak awal menyendiri di sana. Nggak ada niatan Nabi itu pengen supaya nanti diangkat jadi Nabi. Ya, jadi salah, sebagaimana yang diucapkan oleh tokoh filsafat yang bernama Ibnu Sina, yang masyhur di negeri kita, Ibnu Sina. Dia berpendapat mengatakan bahwa an-nubuwah amrun muktasab. Kenabian itu adalah perkara yang diraih, didapatkan, diusahakan. Jadi bisa diupayakan seorang untuk mendapatkan kenabian itu. Padahal ini keliru. Kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan terus manusia berusaha gimana caranya dia melakukan usaha-usaha supaya diangkat statusnya oleh Allah menjadi nabi, tidak. Tapi itu adalah murni Allah Azza wa Jalla yang memilih seseorang menjadi nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih malaikat-malaikat menjadi rasul, dan juga Allah memilih sebagian manusia menjadi rasul. Dalam ayat lain Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu kepada siapa risalah ini dia berikan.
Kepada siapa kenabian itu diberikan? Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Manusianya nggak tahu. Demikian juga Nabi nggak menduga. Dan tidak ada di pikiran Nabi terlintas bahwa ketika itu beliau diangkat menjadi Nabi. Kemudian wa yatazawwad lidzalik thumma yarji' ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Nabi berbekal dari rumah, makanan, minuman, kemudian berangkat ke Gua Hira. Nabi berdiam di sana selama beberapa malam sampai bekalnya habis, kembali lagi ke keluarganya, kembali lagi ke Khadijah. Kembalinya cuma apa? Cuman ngambil bekal lagi, kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Dan luar biasanya Khadijah, wala kalam nang diwai kon iki. Balik mek jupuk panganan tok metu maneh. Enggak. Ya, hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, sampai datang al-haq yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berada di Gua Hira. Tapi kita kembali ke ucapan Syekh Utsaimin. Kata beliau, wa awwalu ma kana yara hadhihi ru'ya fi Rabi'il Awal. Nabi itu pertama kali melihat mimpi yang tadi disebut mimpi yang jelas, mimpi yang nyata, terang benderang, itu di bulan Rabiul Awal. Fa baqiya sittata ashhur yara mithla hadhihi ru'ya. Maka 6 bulan setelahnya Nabi itu melihat mimpi yang jelas ini. Belum dapat wahyu, Nabi melihat mimpi-mimpi yang jelas 6 bulan ini. Yaraha taji'u mithla falakis subuh. Nabi melihat mimpi tersebut seperti cahaya di waktu pagi. Wa fi Ramadan nazala al-wahyu alladhi fil yaqdhah. Nah, barulah ketika bulan Ramadan Nabi SAW mendapatkan wahyu dalam kondisi Nabi terjaga. Jadi kalau yang pertama, Nabi mendapatkan wahyunya dalam bentuk mimpi. Nah, baru kemudian di bulan Ramadan Nabi mendapatkan wahyunya dalam kondisi terjaga. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya, 6 bulan setelahnya Nabi mendapatkan. Dan ini yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya. Memang ada khilaf di antara para ulama maksud daripada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Abdullah bin Abbas berpendapat, namun riwayatnya dhaif, lemah, tapi dijadikan pegangan oleh sebagian ulama. Maksudnya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, yaitu turunnya itu di Baitul Izzah, yaitu tempat yang ada di langit. Langsung Allah turunkan 30 juz. Tapi bukan langsung kepada Nabi SAW, tapi di Baitul Izzah. Baru kemudian selama 23 tahun secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang melatar belakanginya, atau disebut dengan sabab nuzul. Ya, ini pendapat ini dilemahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri, juga sudah kita jelaskan pendapat yang sahih yang tadi kita sebutkan. Nabi pertama kali mendapatkan wahyu itu di bulan Ramadan, yaitu ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa zamanul wahyi 23 sanah. Dan rentang waktu turunnya wahyu itu 23 tahun, 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Walihada jaa fil hadits anna ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Karenanya datang dalam sebuah hadis Nabi mengatakan mimpi yang terang benderang itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian, tanda kenabian, yaitu mimpi yang terang benderang. Ini kita lewati tadi, yakni yahdutsu ma yasduqu hadhihi ru'ya, terjadi seperti apa yang beliau lihat di dalam mimpi itu. Itu maksudnya ru'ya shalihah, mimpi yang benar, apa yang beliau mimpikan itu terjadi. Lamma kana yara hadhihi ru'ya allati taji'u mithla falakis subh hubbiba ilaihil khalaq. Ini sama seperti tadi. Ketika Nabi melihat mimpi tersebut, Nabi dijadikan cinta untuk menyendiri, senang menyendiri.
Nabi yakhlu bi nafsihi wa yata'abbad an hadzal mujtama' al-jahili. Nabi suka menyendiri beribadah kepada Allah, menjauh dari masyarakat jahiliyah. Fara'a alaihi salatu wassalam anna ahsana ma yakhlu bihi hadzal ghar. Kemudian Nabi memandang bahwa tempat yang terbaik untuk menyendiri adalah gua ini, maksudnya gua Hira. Alladzi fi Jabal Hira, yang ada di Gunung Hira. Wa huwa gharun fi qimmatil jabal. Gua Hira ini adalah sebuah gua yang ada di puncak gunung. Dan itu kalau pernah diajak city tour di Mekah, itu biasanya mandek di Gua Hira, ya cuma dikasih lihat tok. Ada yang turun belani nekat ke atas ada. Dan itu tinggi sekali. Susah untuk mendaki ke sana. Sebagian orang ya dari kalangan ahli bid'ah dan seterusnya, mereka berupaya untuk naik ke sana dengan keyakinan-keyakinan dan khurafat-khurafat yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Belani naik ke atas sana, kemudian sholat di sana, zikir di sana, atau mungkin ngambil batu-batu kerikilnya di sana. Ini adalah bid'ah di dalam agama. Karena para sahabat Nabi SAW, mereka tahu bahwa Gua Hira adalah tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Namun tidak dinukilkan riwayat sahabat Nabi SAW melakukan ibadah-ibadah khusus di sana. La yakadu yas'adu ilaihil insanul qawi illa bimasyaqqah. Ya, kata beliau, gunung atau Gua Hira ini ada di puncak gunung. Hampir-hampir tidak ada manusia yang kuat sekalipun mampu untuk naik ke atas sana illa bimasyaqqah, kecuali dengan susah payah. Dan memang iya, delok tok wis ngepir. Iya, ngelihat tok saja sudah nggak mampu kita. Ya, mungkin nanti kalau di rumah sempat cari di Google ya Gua Hira yang mulai dari bawah, jangan guanya tok. Dilihat mulai dari bawah, atau reviewnya. Mungkin sebagian orang ada yang pernah ke sana, divideokan ya bagaimana terjalnya, tajamnya batu-batu yang ada di sana. Karena ini disebut jabal, yaitu gunung yang cadas, yang isinya bebatuan. Fakana yas'adu alaihi salatu wassalam wa yatahannath yata'abbad lillahi azza wa jalla bima fataha Allahu alaihi fi hadzal ghar al-layali dzawatil adad, yakni iddatul layalin. Nabi berdiam di situ selama beberapa hari. Wa ma'ahu zadun. Nabi bawa bekal. Akhadahu yatazawwadu bihi min ta'amin wa syarabin. Nabi berbekal dengan makanan dan minuman. Thumma yanzil wa yatazawwadu limithliha min ahlihi. Kemudian Nabi turun lagi, pulang ke rumah, ngambil bekal lagi, wa yarji', kembali ke gua lagi, wa yatahannath lillahi azza wa jalla, dan kembali beribadah kepada Allah. Ila an nazala alaihi alwahyu wa huwa fi hadzal ghar, sampai ketika datang wahyu tersebut, Nabi tetap berada di gua itu. Atahu Jibril wa amarahu an yaqra'a faqala ma ana biqari'. Maka kemudian Jibril datang. Kemudian Nabi diperintahkan untuk membaca Iqra. Dan Nabi mengatakan ma ana biqari, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Wa makna ma ana biqari, maksud daripada Nabi mengatakan ma ana biqari, yakni lastu min dzawil qiraah, aku bukanlah termasuk orang-orang yang bisa membaca. Itu yang dimaksudkan Nabi. Walaisa muraduhu al-ma'siyah li amri Jibril. Bukan maksudnya Nabi itu menolak perintahnya Jibril. Iqra ma ana biqari, aku enggak mau baca. Bukan itu maksudnya. Tapi aku tidak bisa membaca. Ya, aku tidak bisa membaca. Lakinnahu la yastati'. Karena Nabi tidak mampu untuk membaca. Laisa min dzawil qiraah, bukan termasuk orang-orang yang bisa membaca. Idz annahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan. Karena Nabi itu adalah seorang yang ummi, yang buta huruf. Dan ini bukan celaan kepada Nabi SAW. Ya, sebagian dai mengatakan, kurang ajar, mengatakan Nabi itu buta huruf. Ini pelecehan kepada Nabi, penghinaan. Allah sendiri yang mengatakan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, "Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi
Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya yang ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada suatu kaum yang ummi rasulan, seorang rasul dari mereka. Dari yang ummi ini, yang buta huruf ini, Allah utus seorang rasul. Berarti rasulnya buta huruf juga enggak? Iya. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi kok bisa dai-dai di zaman sekarang sebagian mereka mengatakan itu bentuk kekurang ajaran. Apa berani kau mengatakan Allah? Berarti menghina Nabi, mencela Nabi SAW. Kemudian juga fakana la yaqra wa la yaktub wa hadza min hikmatillah annahu la yaqra wa la yaktub hatta tatabayyana hajatuhu wa daruratuhu ila hadhihi risalah. Nabi ada hikmahnya. Kenapa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Ada hikmahnya semuanya, yaitu supaya nampak apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar-benar murni dari Allah, bukan dari karangannya Nabi SAW. Ya, supaya jelas. Wa hatta la yabqa lisyakin syakka fi sidqihi. Supaya orang-orang yang masih ragu sama Nabi itu nggak ragu lagi. Ya, tidak ada keraguan lagi. Ini Allah isyaratkan dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Allah mengatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzan lartabal mubtilun. Kata Allah, dan kau wahai Muhammad, kau sebelumnya tidak pernah membaca kitab apapun, gak bisa baca. Wala takhutuhu biyaminik, dan kau juga sebelumnya tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau kau bisa membaca dan bisa menulis, lartabal mubtilun, maka orang-orang ahlul batil itu akan ragu terhadapmu. Iya kan, Nabi kalau bisa baca, sebelumnya Nabi sudah pernah membaca kitab Taurat. Ono gak kitab Taurat biyen? Ada. Nabi sudah pernah baca kitab Injil misalnya. Kalau Nabi sudah bisa baca kitab Injil, apalagi sudah bisa nulis, disalin, ketika Nabi menyampaikan sesuatu, pasti orang-orang akan mengatakan itu dari siapa? Ngerpek dari Injil. Ya, Nabi tahu dari mana kisahnya Nabi Musa. Nabi menceritakan kisah Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Nabi menceritakan kisah Nabi Isa dan nabi-nabi lain yang di situ tidak ada yang mengetahui informasi tentang Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain kecuali harus ngeliat Taurat dulu. Ya, zaman itu kita nggak tahu bagaimana kisahnya Nabi Musa, kita nggak tahu bagaimana kisahnya Bani Israel dan seterusnya, kecuali kita baca kitab-kitab mereka, kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasara. Nah, Nabi tahu dari mana kisah-kisah tersebut. Sedangkan Nabi adalah seorang ummi, nggak pernah baca kitab-kitab kayak gitu. Walau pernah ketemu sama rahib-rahibnya Yahudi Nasrani, nggak pernah ketemu. Tapi ternyata Nabi bisa menceritakan tentang kisah-kisah mereka. Maka itu bukti bahwa apa yang beliau sampaikan murni dari mana? Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala lahum ma ana biqari faghattahu marrataini aw thalathan. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani wa ghattani, maka Jibril memegang aku dan memelukku dengan sangat kencang. Ya, hatta balagha minni al-juhd. Ya, sampai benar-benar erat yang aku rasakan itu. Kemudian thumma fa arsalani, dilepas lagi. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, Jibril mengatakan, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, dan seterusnya dari kisah yang masyhur. Kemudian barulah Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu dibacakan oleh Jibril, didikte oleh Jibril kepada Nabi SAW. Ya. Maka dari sini Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu ucapannya Jibril, yang pernah kita bahas dulu itu loh. Dari sisi ini, kalau antum masih ingat, dulu pernah kita sampaikan, Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, dan seterusnya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ucapan Rasul yang mulia. Dalam surat apa? At-Takwir ya.
Ya, sesungguhnya Al-Quran itu ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya Jibril alaihi salam. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi Allah sang pemilik arsy, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat yang lain di surah Al-Haqqah, Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Sesungguhnya ini adalah ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia bukanlah ucapan seorang penyair. Wala biqauli kahin, bukan pula ucapan seorang dukun. Al-Quran ucapan Jibril, Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada yang minta perlindungan kepadamu dari orang musyrikin, lindungi dia sampai dia mendengar kalamullah, ucapannya Allah. Apa yang dimaksud ucapannya Allah? Al-Quran. Yang benar mana ini? Al-Quran ucapan Allah. Di antara 3 ayat ini mana yang benar? Nah itu disik. Itu dulu. Semuanya benar. Ya, hanya saja bagaimana kita menjamakkan hal tersebut. Maka Al-Quran asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Quran minhu bada, dari Allah lah Al-Quran itu dimulai. Wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ketika dikatakan ucapan Jibril, dari sisi ini, karena Jibril yang mendiktekan kepada Nabi SAW. Kemudian Al-Quran dikatakan ucapan Nabi SAW dari sisi Nabi yang menyampaikan kepada umatnya. Selesai. Ya, tidak ada pertentangan dari 3 ayat tersebut. Ya, tapi tetap dikatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, karena Allah yang mengucapkan ucapan tersebut. 5 ayat nazalat faraja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu minal khaufi wal faza' hatta ata ila Khadijah. 5 ayat ini didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didikte sama Jibril. Sampai akhirnya Nabi kembali ke rumahnya dalam kondisi yang ketakutan, gemetar. Ya, gemetar hati Nabi SAW. Beliau pulang ke Khadijah, ke rumahnya, bertemu dengan Khadijah. Ya, kita kembali ke sini. Faraja'a biha Rasulullah SAW. Ya, Nabi pulang, kemudian fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Nabi pun masuk menemui Khadijah, istrinya. Faqala zammiluni zammiluni. Dalam kondisi yang ketakutan Nabi mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka diselimuti supaya hilang rasa takut, kekhawatiran Nabi SAW. Faqala li Khadijah, maka Nabi mengatakan kepada Khadijah, mali wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi. Nabi mengatakan kepada Khadijah, apa gerangan yang terjadi padaku? Apa gerangan yang terjadi padaku? Aku mengkhawatirkan kondisiku sekarang ini. Nabi mengkhawatirkan kondisinya, karena apa yang beliau alami itu sesuatu yang gak biasa, jamaah. Antum ya apa sendirian di dalam gua, tahu-tahu didekap, ada suara Iqra. Itu pengalaman, experience yang iya medeni. Ya, hal pertama yang dialami Nabi SAW. Wala kenal Jibril ini siapa, moro-moro teko. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berusaha menenangkannya. Lihat, seorang istri yang solihah, kalau suaminya, ini bukan ngomong sama bapak-bapak mestinya ini, harusnya sampaikan kepada harim-harim. Istri yang solihah, ketika suaminya punya masalah di luar, pulang ke rumah dalam kondisi termenung, tugasnya apa? Menenangkan, menghibur. Ya, lihat Khadijah ketika melihat suaminya dalam kondisi ketakutan seperti itu, Khadijah berusaha untuk menenangkan, cooling down dari masalah yang didapati Nabi di luar sana. Masalah yang didapati oleh suami sana. Bukan kemudian sampai rumah tambah dikasih masalah. Ya, wis sumpek dari kantor, kerjaan luar biasa, pulang ke rumah jalanan macet, sampai rumah ditambahi lagi, diomeli sama harimnya, naudzubillah. Tapi ditenangkan. Khadijah mengatakan, kalla, ya, tidak seperti yang kau pikirkan, tidak seperti yang kau khawatirkan.
Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Bukankah kau adalah seorang yang menyambung tali silaturahim? Wa tahmilul kal. Dan kau orang yang suka memikul beban orang lain. Wa taksibul ma'dum. Dan kau suka memberi orang-orang yang tidak punya. Wa takrid dhaif, wa tukrid dhaif. Dan kau memuliakan tamu, adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan kau gemar membantu orang lain sepanjang itu di atas kebenaran. Ditenangkan, gak mungkin kau itu dihinakan sama Allah dengan peristiwa itu. Lu sudah gak ada apa-apa. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqata ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibni ammi Khadijah. Sampai akhirnya dibawa sama Khadijah menuju ke Waraqah ibn Naufal, sepupunya Khadijah, ibnu ammi Khadijah. Dibawa kepada Waraqah ibn Naufal. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau adalah seorang Nasrani di zaman jahiliyah. Ya, cuman disebut Nasrani yaitu ala dini Isa karena beliau di atas agamanya Nabi Isa alaihi salam yang masih asli. Ya, bukan, jangan dianggap itu Waraqah bin Naufal itu orang Kristen. Ya, maksudnya Kristen seperti yang ada sekarang-sekarang. Tidak, lain. Di atas agamanya Nabi Isa alaihi salam, masih di atas tauhid. Karena agamanya Nabi Isa adalah agama tauhid. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Seruan Nabi Isa kepada umatnya, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani yang masih di atas agama Nabi Isa alaihi salam, yaitu agama tauhid. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani, dan dia punya keahlian yaitu bisa menulis dengan Ibrani. Ya, bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai oleh Bani Israel, di mana ada kemiripan bahasa Ibrani ini dengan bahasa Arab, karena memang satu rumpun. Antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ini satu rumpun. Orang yang menguasai bahasa Arab itu berarti bisa dikatakan dia sudah 50% menguasai bahasa Ibrani. Hanya tinggal menyesuaikan saja. Karena banyak kosakata-kosakata yang mirip antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu kaki ar-rijl. Ya, rijl. Sedangkan dalam bahasa Ibrani regel. Regel. Kemudian kalau dalam bahasa Arab sama, tangan, bahasa Ibrani juga tangan al-yad. Bahasa Ibrani juga yad, tangan. Demikian juga kata gantinya. Hum, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu bahasa Arab. Ya, bahasa Ibrani mirip. Hu, hem, hi, hen, ata, atem, at, aten, ani, anahnu. Ya, nah, ani, anahnu. Ani itu ana, anahnu kami. Ya, ada kemiripan. Ya, karena memang satu rumpun. Dari mana satu rumpunnya? Yaitu dari ibunya. Bahasa Arab itu dari Ismail, sedangkan Ibrani dari Ishak. Ya, akarnya di situ. Tapi kenapa nggak ketemu? Ya karena ibunya dua orang ini memang nggak cocok, paham ya? Nggak cocok ibunya dua orang. Ibunya siapa maksudnya? Sarah sama Hajar. Iya, itu kata sebagian orang. Tapi ini nggak ada dalilnya ini. Kenapa bangsa Arab sama Bani Israel sampai sekarang nggak akur-akur? Karena emaknya dulu memang gak akur. Nah, ini kata sebagian orang saja. Ayo.
Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, maka dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu an yaktub, dengan kehendak Allah dia bisa menulis Injil itu. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan dia ini sudah sangat tua renta sekali dan matanya sudah buta. Waraqah bin Naufal. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah mengatakan kepada Waraqah, ya ibna ammi, wahai wahai sepupuku, isma' min ibni akhik. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, madza tara, wahai sepupuku, coba dengarkan ini, anak dari saudaramu, ponakanmu ini. Maksudnya Nabi SAW, dia punya cerita yang akan diceritakan. Maka kata Waraqah, apa yang kau ceritakan, apa yang mau kau ucapkan? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a, maka Nabi pun menceritakan peristiwa yang beliau alami ketika di Gua Hira itu. Setelah diceritakan, faqala lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan kepada Nabi, hadzan namus alladzi nazzalahu Allahu ala Musa. Itu yang datang kepadamu itu adalah namus. An-namus istilah lain dari Jibril alaihi salam, yang dulu juga pernah Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jad'a, ya duhai seandainya aku ini masih muda, aku masih kuat. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, seandainya aku masih diberi usia ketika nanti kaummu akan mengusirmu, wahai Muhammad. Seandainya aku masih diberi kekuatan dan aku masih diberi usia panjang ketika nanti kaummu akan mengusirmu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum. Maka Nabi heran dengan ucapannya Waraqah ini. Apakah benar mereka ini nanti akan mengusir aku? Padahal Nabi ketika itu posisinya adalah manusia yang dicintai sak kota Mekah. Kabeh orang di kota Mekah senang kepada Nabi SAW. Ngelihat ucapannya Waraqah kayak gitu, kontras nggak? Gak mungkin. Iya kontras. Ini mereka sak kota senang ngambil anak kabeh kok. Mosok kate ngusir gitu. Apakah benar mereka nanti akan mengusir aku? Kata Waraqah bin Naufal, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, yaitu wahyu Allah, kecuali pasti dimusuhi, kecuali pasti diusir. Ini Waraqah dapat informasi ini dari mana? Dari kitabnya. Iya, informasi ini didapatkan dari kitabnya. Beliau dapati nabi-nabi Bani Israel membawa wahyu dari Allah, nasibnya podo kabeh. Nasibnya sama semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Apabila kau didustakan oleh mereka wahai Muhammad, tenang, gak ijenan pun. Kau tidak sendirian. Rasul-rasul sebelummu juga sudah didustakan oleh mereka. Wa in yudrikani yaumaka ansuruka nasran mu'azzaran. Seandainya aku mendapati hari ketika kau dikeluarkan oleh kaummu, diusir dari kaummu, kalau aku masih mendapati usia di hari itu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat luar biasa. Aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Ya, ini di sini para ulama khilaf apakah Waraqah bin Naufal ini termasuk sahabat ataukah tidak. Tapi kalau dilihat dari syarat sahabat, maka harusnya beliau masuk sahabat. Ya harusnya. Cuman nggak lama setelah itu beliau wafat di atas agama Nasraninya itu. Ya, jadi bukan ikut syariatnya Nabi SAW, tapi di atas agama Nasraninya itu. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ya, bacalah
dengan nama Rabbmu. Firman Allah, bismi rabbika, qila ma'nahu mutalabbisan bidzalik wa qila musta'inan bidzalik. Sebagian ulama mengatakan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Rabbmu. Artinya dengan disertai nama Rabbmu. Ya, dengan menyertakan nama Rabbmu. Ada juga yang mengatakan bismi rabbika, di situ artinya bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu. Karena memang salah satu fungsi bismillah itu adalah isti'anah, lil isti'anah, untuk minta pertolongan kepada Allah dalam aktivitas yang akan kita kerjakan. Ketika kita membaca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim, maka berarti kita ada unsur minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca Al-Quran. Demikian juga ketika kita mau makan bismillah, ya, ketika kita mau ya nanti akan kita sebutkan tempat-tempat kapan kita membaca bismillah dan kapan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada di sini kita bawakan di materi lain insyaallah. Itu ada sisi minta tolong kepada Allah dalam ucapan bismillah itu, yakni iqra musta'inan bismillah. Maksudnya iqra bismi rabbika, yaitu bacalah dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna asma'allahi ta'ala kullaha khair. Karena nama-nama Allah itu semuanya khair, semuanya baik. Wa kulluha i'anatun yasta'inu bihal insan. Dan semua nama-nama Allah itu bisa dijadikan sebagai i'anah, bisa dijadikan sebagai wasilah untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'inu biha ala wudu'ihi. Dengan bismillah itu seorang minta tolong kepada Allah ketika wudu. Wa yasta'inu biha ala aklihi, ketika makan. Wa yasta'inu biha ala jima'ihi, ketika dia akan berhubungan. Fahiya kulluha aunun. Maka itu semua adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah itu tadi. Baik, kita tadi mengatakan bahwa kita tadi menjanjikan kapan kita mengucapkan bismillah dan kapan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bawakan dari referensi lain, yaitu di kitab Tafsir wa Bayan li'a'dhami suratin fil Quran. Tafsir surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maksudnya tafsir surat apa? Al-Fatihah, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Tapi di sini ada 12 poin. Saya bawakan poin-poinnya saja, nggak saya sebutkan dalilnya karena terlalu panjang. Kapan kita mengucapkan bismillah? Tok. Nggak pakai tok. Maksudnya bismillah, wes gitu. Ya, ya dati wes. Ini disebut apa istilahnya? Tasmiyah. Ya, disebut dengan tasmiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Tapi kapan kita mengucapkan tasmiyah? Jadi ya nurut saja. Nabi ketika hanya mencukupkan bismillah, ya wes bismillah dok. Nggak usah, kan lebih baik dilengkapi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lebih baik. Tambah nggak baik. Loh, masa melengkapi gitu kok nggak baik? Kan itu yang kita sebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok dikatakan nggak baik? Iya, nggak baiknya bukan dari sisi ketika kau menyebutkan nama Allahnya, tapi nggak baiknya karena kau menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sisi nggak baiknya. Tapi yang pertama, indal wudu. Kapan kita mengucapkan bismillah? Yaitu ketika wudu. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yaqra, atau liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudu seseorang atau tidak sah salat seseorang tanpa wudu, dan tidak sah wudu seseorang tanpa menyebut nama Allah di dalamnya. Ini ada khilaf di antara para ulama, apakah ini berarti mewajibkan bismillah menjadi syarat sahnya wudu. Ada khilaf di antara para ulama, gimana dibaca saja. Kalau ingin keluar dari khilaf antara yang mewajibkan dan tidak, ya timbang ruwet-ruwet, baca bismillah.
berwudu. Dan kemudian yang kedua, ketika mau menyembelih hewan sesembelihan, bismillah. Kalau itu iya, salah satu syarat halalnya makanan tersebut. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, dalam surah Al-Maidah, Al-An'am. Allah mengatakan jangan kalian memakan apa-apa sesembelihan yang tidak disebut nama Allah di dalam sesembelihannya itu. Kemudian ini juga bisa digabungkan ketika mau berburu. Jadi punya anjing untuk berburu, boleh nggak? Boleh, anjing yang dilatih. Nah, ketika melepaskan anjing tersebut, maka membaca bismillah. Ya, maka hewan buruannya itu halal. Tapi kalau nggak dibacakan bismillah, maka hewan buruannya tidak halal. Kemudian yang ketiga, inda ibtida'it ta'am wasyarab, ketika mau makan atau ketika mau minum. Ya, sebagaimana Nabi menegur bocah kecil, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai bocah, sebutlah nama Allah. Sammillah berarti tasmiyah. Dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu dulu. Kemudian yang keempat, lirruqyah, yaitu ketika meruqyah, mengobati orang yang sedang sakit. Ruqyah itu bukan cuma kesurupan ya, awas. Kalau dengar ruqyah itu berarti mesti kesurupan ini. Enggak. Ruqyah itu juga buat orang yang sakit apapun. Ya di ruqyah. Kemudian yang kelima, inda dukhulil masjid wal khuruj minhu, ketika masuk masjid atau ketika keluar dari masjid. Yaitu Nabi SAW mengucapkan bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu diawali bismillah, sempurnanya kayak gitu. Kemudian yang keenam, inda ityanir rajuli imra'atahu, yaitu ketika seorang suami mendatangi istrinya. Ya doa berhubungan lah, masuk ke hafal. Hafal ya? Nggak hafal? Apalah ya. Kalau yang belum nikah ya wajar. Hafal. Yang sudah nikah ini bahaya kalau nggak hafal. Tapi yang ketujuh, kullama asbaha wa kullama amsa, yaitu ketika pagi dan petang. Ya, termasuk diantara zikir pagi dan petang, yaitu doa yang zikir yang diajarkan Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kemudian yang kedelapan, yaitu ketika mau menutup pintu-pintu rumah, ya menutup, yang intinya mau tidur lah, ngecek rumah, menutup jendela, menutup pintu, kemudian menutup bejana-bejana, gelas-gelas, ya, mematikan kompor-kompor, api-api ketika mau tidur, itu juga mengucapkan bismillah. Kemudian indal khuruji minal manzil wa indad dukhul, yaitu ketika keluar masuk rumah. Ya, keluar rumah mengucapkan bismillah, masuk dalam rumah juga mengucapkan bismillah. Ini ada dalil-dalilnya tentang syaitan. Kemudian yang ke-10, inda rukubid dabbah awis sayyarah awit ta'irah awil bakhirah, ketika mau mengendarai kendaraan, entah itu hewan tunggangan atau sepeda motor atau mobil, itu mengucapkan bismillah. Ya, Nabi mengatakan bismillahi alhamdulillahi, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ini doa dibaca ketika mau mengendarai, bukan dibaca ketika mogok. Awas. Ya, sebagian orang mogok baru ingat doa ini. Tapi ketika lancar di starter cekik lupa doanya. Ya, ketika mogok baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Tapi yang ke-11 yaitu ini 11 12 ini baru bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang 10 tadi itu cuma apa? Tasmiyah. Nah, yang 11 sama 12 ini basmalah. Apa dan apa? Ya, ketika membaca Al-Quran yang memang di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Ya, ketika membaca Al-Quran di awal surat, seperti Anda misalnya membaca surat Al-Baqarah dari awal, maka dibaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika baca Al-Baqarahnya dari tengah,
ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak perlu dibaca bismillah. Kemudian dibedakan antara membaca Quran dengan berdalil dengan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, iya ta'awud. Kemudian kalau itu di awal surat, dibaca bismillahnya, baru dibaca suratnya, Al-Qurannya. Ini memang dalam rangka membaca Al-Quran. Ta'awud dulu, basmalah, baru baca Qurannya. Tapi kalau berdalil, langsung. Nggak perlu pakai ta'awud, nggak perlu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka berdalil. Apa dalilnya? Yaitu Nabi ketika khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nabi membaca 3 ayat di situ. Apa saja? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surat apa ini? Ali Imran. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Surat Al-Ahzab. Ya, akhir dari surat Al-Ahzab. Nabi pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim enggak? Pakai bismillah enggak? Tidak. Maka kita lihat sebagian khatib, sebagian penceramah saben berdalil mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian mewajibkan hal itu. Ya, dengan berdasarkan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau kau mau baca Quran harus ta'awud, minta perlindungan. Iya, itu kalau baca Quran. Ini bukan dalam rangka baca Quran, ini cuma sekedar apa? Berdalil. Maka boleh langsung. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, dipraktekkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika wafatnya Nabi SAW, itu ada yang ngamuk ketika Nabi wafat. Siapa? Umar ibn Khattab. Marah ketika orang-orang mengatakan Nabi wafat. Maka Abu Bakar kemudian datang menenangkan Umar ibn Khattab. Abu Bakar mengatakan fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka ketahuilah Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah Ali Imran, "Makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika Muhammad itu mati atau terbunuh kalian berpaling dari agamanya? Langsung dibaca, enggak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Langsung dibaca. Ini bedakan antara berdalil dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ke-12. Kapan membaca lengkap bismillahirrahmanirrahim? 6. Ketika menulis surat. Ya, menulis surat. Yaitu Nabi ketika menulis surat, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis surat kepada raja-raja yang berkuasa ketika itu, kepada Heraklius penguasa Romawi, kepada Kisra penguasa Persia. Itu di surat itu di awalnya ditulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl azimir Rum, dari Muhammad sang utusan Allah kepada Heraklius pembesar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, kau akan selamat. Dan seterusnya dari surat Nabi. Maka dianjurkan ketika kita menulis surat, kita mengucapkan atau membubuhkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuman kalau di Indonesia ini perlu hati-hati juga ya. Karena sebagian orang yang nggak tahu adab-adab menempatkan ya al-asma al-husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala di undangan surat ya ditulis bismillahirrahmanirrahim. Dipakai buat apa nanti undangannya? Dibuang kalau enggak jadi bungkus kacang. Itu perlu dipikirkan juga. Ya, maka kalau masih menggunakan bismillahirrahmanirrahim ya lebih selamat tulis pakai Latin. Ya, bukan bahasa Indonesia ya. Latin, pakai huruf Latin ya. Kecuali kalau Anda mungkin hidup di lingkungan yang insya Allah orangnya paham bagaimana memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi itu 12 tempat kita membaca bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.